Selamat sore, selamat ketemu dalam siraman kalbu. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang senantiasa memberkati kami dengan hidup yang baru atas pencerahan Roh Kudus-Mu, yang membimbing kami menghidupi sabda Kristus, sehingga kami pewaris yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Datanglah Engkau lewat Roh Kudus-Mu, agar kami dengan mudah memahami dan menangkap sabda-Mu yang kekal itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk kali ini kita juga disapa oleh firman Tuhan berdasarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan dan sebagai jemaat yang pendatang. Saudaraku yang kekasih, dalam pasal 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang pertama mau saya sampaikan dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang menderita, orang yang sungguh-sungguh telah teraniaya secara daging, telah berhenti berbuat dosa. Mengapa mereka teraniaya? Karena mereka berhenti meninggalkan kebiasaan dunia ini yang indah-indah. Lalu mereka bertobat hidup dalam nama Kristus Yesus untuk menyatu dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Karena itu banyak yang benci kepada mereka, banyak yang menangkap, banyak yang menganiaya, banyak yang teraniaya, banyak yang tertangkap lalu dibunuh karena sudah meninggalkan gaya hidup kedagingan, yang sudah menderita kedagingan, tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang ketiga, bahwasanya sisa hidupmu yang tertinggal ini gunakanlah untuk mengikuti kehendak Allah Bapa di sorga. Gunakanlah sisa waktumu yang ada ini untuk memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Kembali dikatakan dalam ayat yang keempat sampai ayat kelima, orang-orang yang benci, orang-orang yang sungguh masih bertahan dalam gaya hidup yang lama pasti akan menfitnah, pasti akan mengejar, pasti akan dendam, karena dia merasakan, mengapa engkau meninggalkan kami di kubangan ini. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang menfitnah karena mereka masih cemplung di tengah-tengah kehidupan kubangan yang tidak senonoh. Orang-orang yang masih hidup dalam kubangan kehidupan yang tidak senonoh akan mencari korbannya, khususnya yang terbiasa teman-temannya berada dalam kubangan yang senantiasa mencekoki kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan glamor dunia ini. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat kelima, sebenarnya mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan baik yang hidup dan Tuhan baik kepada orang yang sudah mati. Allah itu adalah hakim kepada orang yang hidup dan hakim kepada orang yang mati, yang dicekoki, yang cemplung dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berada dalam kubangan kehidupan yang duniawi itu. Saudaraku yang kekasih, yang terakhir dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu kita perlu memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang hidup maupun yang mati. Barangkali ada pemikiran yang aneh atau pertanyaan yang aneh. Masa disampaikan berita Injil kepada orang yang sudah mati? Yang dimaksudkan firman Tuhan pertama adalah orang yang sudah mati rohani. Namun demikian melebihi itu, bahwa Tuhan juga berkuasa kepada orang yang mati dan yang hidup. Perlu disampaikan firman Tuhan kepada orang yang mati. Karena sekalipun kedagingannya telah mati, tapi rohnya bisa dibangun hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Marilah kita menjalin kehidupan yang berkenan kepada Allah.
menjalin persaudaraan yang menghidupkan cinta kasih, yang tidak memperlihatkan gaya hidup yang lama, tidak ada dendam tapi merajut damai sejahtera, yang membuat hati orang senang, melintasi batas merek budaya, merek adat, bahkan merek agama. Perbuatan baik tidak mengenal semuanya itu. Dikatakan firman Tuhan yang terakhir buat kita, dari firman Tuhan ini dikatakan, memang kamu adalah perantau dan kamu adalah orang pendatang, tapi dikatakannya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah yang bukan bangsa Yahudi. Milikilah, saudara-saudaraku, gaya hidup yang baik, sekalipun tidak seadat, tidak sebudaya, tidak seagama dengan kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki, sehingga kita termasuk orang yang menang dan memenangkan sahabat-sahabat kita. Firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih dengan firman-Mu yang mengajak kami agar bersama-sama senantiasa menghidupi firman Tuhan, membangun relasi yang baik di antara sesama kami, agar sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan lewat hubungan sesama kami umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami agar sungguh-sungguh kami membawa sukacita, membawa kemenangan, karena kami juga Engkau menangkan kami semua yang percaya dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin.